Selamat datang semuanya di podcast Duta Muda. Untuk tamu hari ini, kita kedatangan dua mahasiswa Universitas Mula Warman, yaitu Mas Fikri Maulana dan Mas Farid Palevi. Jika ada yang ingin menyampaikan, siapa tahu salam-salam kepada keluarga, silakan Mas Fikri. Ya, halo, perkenalkan nama saya Fikri, saya mahasiswa HI Hubungan Internasional di Universitas Mula Warman dan saya berasal dari Bontang. Oke. Mas Farid. Ya, salam kenal. Nama saya Farid Palevi. Saya dari Hubungan Internasional juga dari Universitas Mula Warman. Salam kenal. Oke. Dan untuk tema hari ini ya, kita akan membahas salah satu negara superpower, yaitu Cina. Dan saya dengar-dengar kedua mahasiswa ini sangat ingin mencetuskan idenya tentang Cina sebagai role model ya, sebagai negara role model. Bagaimana Mas Fadli pendapatnya? Mungkin jadi menurut saya itu Cina itu bisa dijadikan role model, terutama di bidang ekonominya, karena bisa kita lihat sendiri bagaimana suksesnya Cina hanya dalam waktu 30 tahun, kurang lebih 30 tahun, mereka bisa menjadi negara maju dan negara yang bisa setara dengan Amerika. Padahal pada awalnya 30 tahun sebelumnya Cina itu hampir sama seperti Indonesia gitu ya, bisa dibilang gitu. Karena negara yang masih berkembang gitu. Bisa kita bayangkan saja bagaimana pesatnya perkembangan Cina pada waktu itu. Mungkin bisa ditambahin dengan Mas Fikri. kalau dari saya sih buat ngelihat sejarah Cina tuh gimana ya? Mereka dari zaman beberapa tahun yang lalu tuh mereka udah ibaratnya kuat dari sistem kerajaannya dan segala-galanya. Jadi ya wajar sih kalau misalnya sampai saat ini mereka masih bisa dikatakan superpower karena posisinya pada sejarah-sejarahnya kita bisa lihat aja pada zaman perang dan segala macam mereka itu sangat berkekuatan dan punya karisma tersendiri. Jadi seperti itu ya sih kalau menurut saya kalau soal sejarahnya karena nggak banyak karena kita tahu sendiri posisi Cina pada saat zaman dahulu gimana. Seperti itu. Oh, jadi jika dilihat dari sejarahnya, fondasinya sudah memang kuat ya. Benar. Jika dibahas mengenai sektor ekonomi, apakah kita patut meniru Cina di sektor ekonomi? Silakan Mas Farid. Dari saya sendiri memang patut sih ya, karena yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kemajuan ekonomi mereka itu sangat pintar, sangat pesat dan pintar gitu ya. Mereka bisa mengelola kekayaan alam mereka bahkan hingga semaju ini gitu ya. Bisa kita bayangkan sendiri gimana suksesnya Cina dalam perekonomiannya. Mungkin itu bisa dijadikan contoh untuk Indonesia sendiri untuk bisa maju juga gitu. Mungkin Mas Fikri mau nambahkan? Bener sih. Kalau aku cuma mau nambahin aja, Bapak bercermin pada kenyataan gitulah. Pada tahun sekarang nih, mustahil kalau di barang-barang di rumah kita ini bukan buatan Cina 80%. Pasti karena buatan Cina. Jadi kalau dilihat dari ekonomi nih, Cina ini sangat pintar untuk mencari celah dalam mengembangkan ekonomi negaranya. Dari mereka ada sistem untuk meniru, memodifikasi dan menjualnya ulang kembali lebih murah ataupun lebih bagus. Jadi mungkin cara yang seperti itu yang bisa dicontoh sama Indonesia sih buat ekonomi karena Indonesia sendiri bahkan barang lokalnya tidak dihargai, apalagi mau ekonomi yang seperti lainnya berbeda dengan Cina. Apa saja mereka pasti akan jual dan mereka bisnis lah. Seperti itulah kalau ekonomi mereka pintar lah. Selalu memberi investasi kepada negara. Ya, benar. Selalu dalam memberikan perdagangan investasi. industrinya. Itu pun kembali ke sejarah. Sejarah Cina udah melakukan perdagangan yang sangat banyak. Jadi ya patut sih kalau ditiru cara-cara mereka. Seperti itu sih. Cina sama dengan cuan. Oh, baik. Terima kasih Mas Fikri. Baik. Jika dalam sektor pendidikan, saya dengar terbagi dua. Jadi bagaimana pendapatnya mereka ini? Mereka para mahasiswa tamu kita ini. Silakan Mas Fikri. Kalau dari saya pendidikan, kalau menurut saya pendidikan di Cina itu sebenarnya baik, akan tetapi mereka terlalu banyak tekanan dari orang tua maupun sistem pendidikannya tersendiri. Meskipun mereka jago dalam bidangnya, tetapi kebanyakan dari murid itu tidak nyaman atas tekanan tersebut. Jadi kebanyakan dari mereka
stres pada saat usia tua ataupun stres ketika mendapatkan tekanan dari orang tua. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya menonton video dari Asian Boss, mereka melakukan kayak keliling untuk bertanya kepada masyarakat di Cina apakah mereka mau menyekolahkan anaknya di negara Cina juga. Misal ibarat 8 dari 10 orang itu menjawab tidak karena mereka sebagai orang tua nggak mau ngeliat anaknya tersiksa ataupun tertekan dalam sistem pendidikan di Cina. Seperti itu sih, tapi akan tetapi negara Cina terkenal akan hal yang mereka bisa lakukan apa saja lah, mereka pintar dalam melakukan apa saja karena ada pepatah di internet yang pernah saya baca, apapun yang kamu bisa lakukan hebat, Cina can do better. Seperti itulah ibaratnya. Jadi gitu sih kalau pendidikan bagi saya. Mas Farid gimana nih? Kalau menurut saya sendiri, Cina itu bagus memang sistem pendidikan yang mereka pakai, tetapi sangat tidak cocok jika Indonesia ingin menirunya karena bisa kita lihat sendiri bagaimana tekanan stres yang ditimbulkan dari sistem pendidikannya tersebut. Bahkan banyak kasus yang bisa kita lihat kalau anak-anak di negeri Cina itu kalau pada umur beranjak dewasa ketika ingin masuk kuliah gagal ketika tes kuliah itu mereka merasa putus asa dan terkadang ada sebagian dari mereka itu yang bunuh diri karena hal ini. Nah, karena itu menurut saya memang sistem pendidikan yang dimiliki Cina itu memang bagus, tapi untuk diterapkan di Indonesia untuk sekarang mungkin masih belum bisa gitu, belum cukup mampu Indonesia menerapkannya tanpa mengakibatkan seperti kejadian yang ada di Cina itu. Mungkin itu saja dari saya. Iya, nggak cocok, bener. Oke, jadi khusus untuk pendidikan kita tidak perlu menjadikan role model ya Cina ya. Iya, bener. Dan kita lanjut ke sektor selanjutnya. Sektor selanjutnya yaitu ya budaya ya. Ini bagaimana menurut Mas Fikri? Kalau budaya ini menarik sih, apalagi saya sebagai penikmat animasi dan game pasti banyak mengambil dari negara Cina. Jadi gimana ya? Dilihat kembali lagi ke sejarah nih. Cina dari zaman dahulu udah memiliki sejarah yang sangat kental lah, ibaratnya dari seni, arsitektur, martial arts atau bela diri, senjata, bahkan musik dan segala macam. Jadi gimana ya, kalau budaya Cina ini benar-benar luas dan sampai sekarang tetap terjaga. Jadi menurutku gimana ya, negara Cina ini budaya keren sih, bener. Kayak misalnya ibarat saya sebagai pecinta game, misalkan pasti di seluruh serial game itu seri-seriesnya pasti bakal ada terus yang namanya tema Cina, karena emang tema Cina itu unik, misalkan masuk dalam cerita atau skin atau gaya berpakaian, senjata dan segala macam. Kalian sendiri kan pasti gamer, sebagai anak muda yang sering main game dan penikmat komik atau segala macam, pasti ada nyentuh yang namanya dan memfavoritkan salah satu hal yang berasal dari Cina. Saya nggak mungkin salah, karena gimana ya, budaya Cina menurut saya itu bagus sih. Apalagi sampai sekarang tetap terjaga dan mereka tetap menghormati budaya-budaya mereka. Seperti itu sih kalau dari saya, budaya. Kalau dari Mas Farid Palevi? Saya sangat senang sih bisa melihat bagaimana perkembangan budaya Cina itu di mancanegara. Bahkan banyak dari orang-orang, bahkan budaya Cina itu berhasil masuk ke dalam Hollywood gitu ya. Istilahnya itu seperti tatanan tertinggi gitu ya dalam perfilman. Bisa kita bayangkan sendiri gimana bisa sampai masuk Hollywood. Nah, saya sangat berharap kalau Indonesia itu orang-orangnya bisa mengembangkan budaya Indonesia sendiri, bisa mengikuti seperti Cina gitu ya, dalam mengembangkan budayanya, berhasil gitu, memajukannya sampai ke mancanegara. Bisa kita lihat sendiri kan seberapa suksesnya budaya Cina itu di mancanegara. Nah, seperti itu juga saya mengharapkan budaya Indonesia dapat berkembang. Mungkin itu saja dari saya. Oh, berarti jika di sektor budaya kita meniru cara mereka menyebarkan dan menjaga budaya mereka sendiri ya. Cara mereka menjaga, menyebarkan dan gimana ya, memamerkan lah ibaratnya, mereka bangga akan hal itu, akan budaya mereka sendiri. Menunjukkan ya, menunjukkan benar. Jadi dan yang
sektor terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah sektor politik ya. Politik Dan nih berat gimana nih. kita tahu bahwa Cina ini, ya tentu saja karena Cina ini memiliki satu pemimpin, satu kelompok yang memimpin, sedangkan jika di negara-negara lain banyak kelompok yang memimpin. Bagaimana menurut Mas Farid? Jadi gini, menurut saya sendiri sebagai panutan atau sebagai contoh yang diikuti, Cina itu sangat tidak cocok jadi panutan Indonesia dalam sektor politik. Kenapa saya bilang begitu? Karena Indonesia sendiri punya sejarah kelam tentang sistem seperti itu. Contohnya saja pada era Orde Baru, ya pada masa Soeharto itu kan banyak orang yang tersiksa gitu kan, sampai-sampai mahasiswa banyak yang demo untuk menurunkan Soeharto. Itu salah satu masa kelamnya Indonesia. Kenapa juga saya beranggapan bahwa politik Cina itu tidak cocok di Indonesia ya, karena salah satu penyebabnya itu. Mungkin Mas Fikri bisa menambahkan? Kalau dari saya sih menggarisbawahin kan tema pada hari ini, apakah Cina pantas menjadi role model di dunia internasional, baik untuk Indonesia sendiri. Kalau misalnya dari segi politik, menurut saya nggak bisa sih, sama seperti yang udah dikatakan sama Farid sebelumnya. Sistem politik di Indonesia sendiri pun saat ini bisa dibilang belum sempurna, bahkan masih banyak hal-hal yang buruk dalam ekonomi kita, apalagi ekonomi politik kita, maaf, dari politik kita. Jadi misalkan kita mengambil contoh atau menjadikan politik Cina sebagai role model atau panutan di Indonesia itu sangat tidak baik sih, dan tidak cocok. Karena ya gimana ya, orang di Indonesia aja belum baik, gimana kita mau ngambil dari hal luar negeri, maksudnya begitu. Seperti itu sih gambarannya. Politik gak baik lah, gak cocok. Memang nggak bisa. Gak bisa, apalagi bener nggak? Cina salah satu negara yang sistem politik ataupun negaranya yang sangat tertutup, meskipun ada lagi negara seperti North Korea, tapi Cina salah satu negara yang memiliki sifat ketertutupan terhadap negara sendiri, baik politik ataupun hal lain. Jadi nggak baik untuk masyarakat dan sekitar sih, kayak ya mereka hanya untuk kepentingan tersendiri. Kelompok yang tadi udah disebutkan sama Mas Sabtu tadi, salah satu kelompok tersebut. Iya, seperti itu sih. Hanya satu kelompok ya. Iya. Sedangkan jika dilihat dari Indonesia, banyak sekali kelompok-kelompok, dari ras saja sudah banyak, dari suku-suku apa segala macam. Jadi banyak susah banget untuk diterapkan politiknya. Ya. Bener. Dan berarti jika dia jadikan role model itu yang kita tiru lebih ke sektor ekonomi dan budaya ya yang kita tiru. Sedangkan pendidikan dan politik kita tidak usah menirunya. Berarti kita ambil yang baiknya saja dan membuang yang buruk. Benar. Ya, baik. Sangat menarik pembahasan untuk podcast ini. Terima kasih telah datang Mas Fikri, Mas Farid, Mas Farid. Makasih juga atas Mas Sabtu udah kesempatannya pada hari ini. Terima kasih udah mengundang saya dan terima kasih banyak rekan saya Farid. Kami. Ya. Terima kasih Mas ya. Ya. Sampai jumpa. Bye.